Assalamualaikum, salam sejahtera. Kemarin ada acara di salah satu TV swasta. Di situ ada Syahganda Nainggolan yang dia mempermasalahkan pertanyaan dari seorang mahasiswa mengatakan, mungkin ini bisa jadi bahan diskusi selanjutnya. Saya jadi bertanya, etis nggak sih seorang presiden yang masih sedang menjabat mengendorse atau mempromosikan tokoh-tokoh tertentu yang punya peluang untuk maju di Pilpres nantinya? Terima kasih. Mau siapa dulu? begini, kita tuh kalau melihat sesuatu masalah itu, kita lihat dulu sisi kebaikannya. Jadi apapun itu sikap, kalau itu mengarah kepada posisi kebaikan, ya kita nggak perlu a priori lah. Kalau seorang presiden itu mempromosikan itu, pertama satu, tidak ada undang-undang yang melarang presiden mempromosikan atau mengendorse salah satu penggantinya nanti. Dan itu seharusnya seorang pemimpin yang bijak, yang baik, itu dia harus mempromosikan siapa yang layak nanti yang menggantikan dia. Di sini tujuannya apa? Untuk melangsungkan kinerjanya, untuk melangsungkan apa ya? Kesinambungan pembangunan. Jadi jangan terus a priori dulu. Justru kalau ada seorang pemimpin yang selesai jabatannya, dia tidak mempromosikan yang menurut dia ada calon yang terbaik melanjutkan, itu bukan seorang pemimpin yang baik. Misal begini, saya punya perusahaan, saya akan berangkat ke luar negeri, saya akan meninggalkan perusahaan ini untuk waktu yang lama. Pasti saya akan memilih pengganti saya. Apakah pengganti itu harus dipilih oleh pegawainya, atau saya menunjuk sebagai orang yang menduduki kepemimpinan tertinggi, yang sudah menjalankan perusahaan sekian lama menjadi maju? Kalau dipilih oleh orang lain, bisa aja tersesat. Karena apa? Dia pakai persepsi dia tidak pernah menduduki sebagai seorang apa ya? Pernah bertanggung jawab mengurus perusahaan. Dia hanya bekerja di bidangnya saja. Begitupun yang lainnya. Akhirnya apa? Punya pandangan mereka tuh, pandangannya berbeda-beda. Malah khawatir nanti pandangan mereka tuh apa? Ada pertemanan. Atau pandangan mereka ada kesamaan agama. Itu justru tidak objektif pilihan mereka. Yang sebenarnya apa? Seorang saya pemilik perusahaan yang saya sudah membangun sekian lama menjadi perusahaan besar. Begitu saya ingin meninggalkan perusahaan itu, saya menunjuk pengganti saya. Saya yang lebih tahu siapa yang bisa melanjutkan kepemimpinan saya. Saya akan panggil salah satu pegawai saya, misalkan saudara Sigit, kemari. Saya mau keluar negeri selama waktu untuk 6 bulan. Tolong kamu bimbing ini. Pasti saya memilih apa? Orang yang punya kompeten melanjutkan perusahaan saya ini. Lah, seharusnya seorang pemimpin itu, yang kita ini sekarang sudah melihat, ada pemimpin yang terbaik yang pernah kita miliki, Pak Jokowi, itu tidak ada masalah menunjuk. Kemarin diributkan, berkunjung Pak Jokowi ke Jawa Tengah, di situ ada Prabowo, ada Ganjar, semua ribut. Saya sih nggak ribut-ribut aja. Ya, kalau Jokowi ke Jawa Tengah, pasti gubernurnya Pak Ganjar. Nggak mungkin diundang Ridwan Kamil. Dan kalau mengajak Prabowo, ya juga ada masalah. Emang Prabowo mengenai ketahanan pangan. Dan kedua orang ini pembantunya Jokowi. Masa Jokowi harus ngajak orang lain? Jadi nggak ada masalah. Dan kalau emang Jokowi ada mengarahkan untuk pengganti itu, bagi saya itu harusnya begitu seorang pemimpin. Dan rakyat akan mengikuti titah Jokowi. Andaikan Jokowi itu presiden yang buruk, andaikan dia menunjuk siapapun, juga nggak dipilih oleh rakyat. Rakyat sekarang sudah cerdas. Dan sekarang rakyat sudah tahu, ada hampir 80% kepuasan rakyat itu terhadap Jokowi, kinerja Jokowi, yang tidak pernah dimiliki presiden sebelumnya. Dan mungkin dunia lah. Jadi rakyat itu menunggu wajar. Berharap Jokowi menunjuk siapa. Kenapa? Kalau Jokowi menunjuk penggantinya, itu ada ketenangan seorang rakyat apa? Oh, besok akan lebih baik, akan dilanjutkan kinerja Jokowi. Mana mungkin Jokowi menunjuk Anies? Sedang Anies itu antitesanya Jokowi, yang sok keluar-keluar ingin bawa perubahan. Kan jelas, membawa perubahan berarti apa? Mau menolak semua kinerja Jokowi. Sekalipun Nasdem bicara katanya, oh enggak akan melanjutkan. Kan ini sudah yang dicalonkan sama yang menyalonkan aja sudah kontradiksi. Nggak sejalan. Itulah Anies. Ingin melakukan perubahan apa? Jadi yang dikerjakan Jokowi ini kemarin ini semua apa? Di mata Anies itu salah. Saya berharap Jokowi, andaikan nanti pun, maaf loh, saya nih jujur aja,
idola dengan Jokowi, bukan saya fanatik buta. Saya tahulah dengan akal pikiran saya, ini orang baik. Yang saya masih juga kadang-kadang kalau ditanya sama orang, saya ingin suara hati saya. Kepingin apa? Pak Jokowi itu 2024 memimpin lagi. Itu harapan saya. Yang pasti itu semua nanti keputusan ada di amandemen. Tapi seandainya pun tidak terjadi atau apapun, kalau Jokowi menunjuk di salah satu Prabowo atau Ganjar, ini memang dua orang baik. Kalau nggak baik, nggak mungkin dideketin Jokowi. Seorang Prabowo sudah menunjukkan kinerja yang baik bersama Jokowi. Yang dia mau legowo pada saat itu, mau membantu Jokowi. Coba andaikan Prabowo nggak ikut di kabinet Jokowi, tentunya dia akan melakukan terus perlawanan terhadap pemerintahan Jokowi. Yang akhirnya apa? Negeri ini gonjang-ganjing. Yang akhirnya apa? Jokowi tidak bisa leluasa bekerja. Itulah Prabowo. Satu lagi Pak Ganjar. Dia seorang sosok figur pemimpin yang punya stamina bagus dan bekerja seperti Jokowi. Apa? Mau mendekat ke rakyat. Ini dua orang baik. Jadi kalau Pak Jokowi besok mengendorse atau mempromosikan dua orang ini, itu sah-sah saja. Kalau tidak berarti Jokowi bukan pemimpin yang baik. Kenapa? Seorang pemimpin yang baik, dia harus mencari sosok penggantinya yang bisa mengestafet kerjaannya mereka apa? Supaya ada kelanggengan kemajuan. Justru kalau Jokowi mengendorse Anies, saya nggak dukung Jokowi. Dan itu mustahil. Wajar aja Jokowi nggak mengendorse Anies. Jadi pendukung Anies nggak usah sewot, nggak usah terus etis apa enggak loh. Nggak etis menurut Anda. Kenapa? Jokowi nggak mendukung Anies. Justru bagi saya, yang ingin negeri ini lebih maju, setelah punya pemimpin baik seperti Jokowi, itu saya menunggu. Saya berharap Pak Jokowi nanti mempromosikan, mengendorse siapa penggantinya. Kalau enggak, itu bukan pemimpin yang baik. Kita aja yang punya orang tua, punya warisan aja, juga kadang-kadang belum cari wasiat. Bisa jadi anak saya yang paling gede tapi blow on. Bisa jadi anak yang saya yang paling kecil tapi itu punya kemampuan bagus melindungi keluarganya. Saya akan menunjuk. Jadi nggak perlu saya tanya dulu anak saya ini rajin sholat 5 waktu apa enggak? Jual agama apa enggak? Yang penting apa? Bagi seorang ayah tuh, anak ini bisa menjaga amanat wasiat bapaknya untuk saudara-saudaranya. Nah, sekarang ada orang yang mendompleng-dompleng agama, politik, identitas. Hanya ini mencari apa? Mengelabui orang-orang awam, mau pakai agama. Ini nggak ada. Saya jujur aja, saya juga ada sedikit pandangan yang saya terima dari Pak Haidar Nasir, Ketua Muhammadiyah. Emang sebaiknya ini calon-calon pilpres ini jangan mendekatin pesantren lah. Karena sama juga ini politik identitas. Saya ingin negeri ini berjalan demokrasi yang jujur. Itu saya terima kritik dari Pak Haidar Nasir, bahwasanya apa? Ya sebaiknya yang mencalonkan ke dalam politik ini tidak mendekati ke pesantren. Sama halnya ada larangan berkampanye di rumah ibadah. Sementara juga ada lagi aturan umum. Tidak boleh bicara politik di sekolah-sekolah umum. Ini semua bagus. Ini apa? Ingin membawa negeri ini ideal. Saya kepingin nanti apa? Ke depan lagi itu apa? Kita sudah tidak ada lagi politik identitas. Semua pemimpin bisa berbicara sini. Nggak pandang itu suku atau agamanya. Tapi yang kita nilai apa? Gagasannya, prestasinya. Kenapa? Negeri ini butuh orang yang punya gagasan, punya prestasi, membawa kemajuan. Nggak harus agamanya. Kalau agamanya nggak benar, ngapain dipilih? Mati bareng. Nggak ada masalah. Siapapun. Nah, saya tuh kepengen nanti ke depan demokrasi kita gitu loh. Kita mencalonkan orang tuh dari kinerja, dari konditenya yang baik, semuanya baik, yang dia layak memimpin. Jangan kita stigma dulu, wah ini sukunya bukan Jawa. Janganlah. Kalau ada suku Papua bisa baik, ya kita terima. Maju bareng. Kalau emang ada seorang yang beragama non-muslim, kita terima. Di Al-Quran dibilang apa? Tegakkanlah keadilan. Di atas sekat-sekat agama dan suku. Karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Maka tidak ada gerak Nabi itu ada urusan apa? Oh, Nabi cuma hanya ingin mengadopsi umat Islam aja. Tidak ada. Nabi tidak bawa entitas. Yang pernah saya katakan itu Piagam Madinah itu apa? Konstitusi yang adil untuk menaungi semua golongan. Siapapun, mau Yahudi, Kristen, Islam, Majusi, mereka punya hak yang sama untuk menjaga wilayah itu. Dan Nabi bersatu kepada mereka. Nabi tidak begeng, tidak ada. Nah, di sini saya berharap ke depan nanti kalau andaikan
nggak terjadi. 3 periode harapan saya cuma semata biar diselesaikan dulu ini Jokowi. IKN semua selesai. Bagi saya itu IKN itu simbol negeri ini maju. Kalau itu selesai semuanya, Indonesia ini semuanya maju. Tidak hanya di Pulau Jawa. Itu ide brilian Jokowi membuat IKN itu. Kita apa? Ingin memeratakan besok. Bahwasanya Indonesia itu bukan hanya Jawa. Besok ada di Kalimantan, ada perkembangan. Ini tetap Jawa berjalan. Jakarta menjadi kota metropol tetap berjalan. Tapi ada pengembangan. Ini enggak, semuanya se-Indonesia mau numpleknya ke Jakarta. Sampai semut aja mau buang air susah di Jakarta dari padatnya. Sudah nggak pernah lihat saya di tanah kosong. Dulu saya masih pernah lihat tanah kosong, sekarang nggak pernah lihat. Susah. Nah, ini apa terus mau begini? Ini bangsa takut perubahan. Hebat dengan Jokowi ini. Mau saya kepingin apa? Jokowi bisa lagi menyelesaikan nih problem negeri ini. IKN selesai semuanya. Selesai. Nggak usah takut ada IKN. Ini Jokowi membangun, bukan ingin merusak. Dan IKN itu masih warga negara Indonesia. Kok ketakutan kayak kok kita nanti Kalimantan pakai visa? Enggak ada. Ini bangsa-bangsa kerdil. Bagi saya orang yang menolak seperti Anies itu menolak IKN, itu kerdil. Karena apa? Anies mau hanya berbalik aja. Karena dia tahu pasti kalah. Mau dia membuat sewot Indonesia aja. Dia merendahkan Indonesia di Australia. Mau merendahkan, menyerang IKN di Singapura. Duduk sini berhadapan sama saya. Saya layanin, ngapain keluar di luar? Jelek-jelekan Indonesia, COVID gagal. Dan itu juga saya pikir, saya berharap nanti bangsa Indonesia ikutin titah Jokowi. Dan saya minta Jokowi, tunjuk siapa penggantinya. Kalau Jokowi nggak mempromosikan berarti apa? Anda bukan pemimpin yang baik. Anda akan meninggalkan negeri ini dipilih oleh orang-orang yang nggak jelas. Terima kasih. Assalamualaikum.